Allah ciptakan saja. Khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan saja kehidupan dan kematian itu begitu saja, tanpa perlu ada perjanjian kontrak, tanpa harus ada teken di atas materai. Kenapa? Allah ingin menunjukkan kita bersiap menghadapinya, walaupun kematian itu tak nampak, walaupun kematian itu tak kamu ketahui, tapi pastinya kematian itu lebih pasti dari asinnya garam, lebih pasti dari manisnya gula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawawalah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Nawaitu ta'limal muta'allim al-ifadah wal istifadah wa nafa wal intifa' lillahi ta'ala. Sama-sama kita doakan panitia Ramadan Masjid Baitus Salam beserta seluruh jajaran, dan juga yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitus Salam dan jajarannya, dan yang sama-sama kita banggakan dan tetap kita doakan selalu Al-Ustaz, guru kita Al-Ansari, ya, Ustaz Al-Ansari, semoga diberikan kesembuhan dan kesehatan, amin ya rabbal alamin. Yang dirahmati Allah, seluruh kita yang berhadir di dalam majlis ini. Baiklah hadirin yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita kembali menerjemahkan kitab Fawaidul Mu'tarah yang dikarang oleh Habib Zin. Hukiya, dihikayatkan, anna malikan, bahwasanya seorang raja, kanat lahu zaujatun, dia mempunyai seorang istri, wa kana yuhibbuha, dan raja tersebut sangat mencintai istrinya, hubban syadidan, dengan kecintaan yang amat dalam. Jadi luar biasa cinta raja ini kepada istrinya. Namun sayangnya ada dalam rumah tangga mereka, meskipun raja ini mencintai istrinya, istrinya juga mencintai suaminya, namun keluarga tersebut ada kekurangannya. Falam tahmil abadan, tapi semenjak mereka belum pernah hamil sekalipun. Guguran pun tak pernah, belum pernah hamil sekalipun. Fa'ala jahal atiba, sudah banyak para dokter yang dicoba untuk mengobatinya. Asal terdengar ada orang yang pintar di sana, dia pergi, namanya raja. Falam yanja fiha syai'un, namun sayangnya tak ada satu pun yang mendatangkan hasil. Istri juga tak kunjung hamil. Faqila lahu, lalu salah seorang dari anggota kerajaan berkata kepada raja tersebut, tabilun bimahali kadza, seorang dokter yang berada di tempat itu. Jadi ada satu dokter yang tinggal di satu daerah yang mana lahu maghfiratun tammah, mempunyai pakar sekali dalam pengetahuan, terutama dalam masalah penyakit seperti ini. Pengetahuannya sempurna.
Mendengar itu raja sangat senang sekali, apalagi dia mendengar ma'rifatun tammah, orang yang sangat pakar, pengetahuannya sempurna, telah banyak yang berhasil berobat di sana. Boleh dikatakan setiap orang yang datang dalam keadaan sakit pulang dalam keadaan sehat. Begitulah pakarnya dokter tersebut. Faqala, lalu raja berkata, atuni, kalau begitu bawa dia segera menghadap, panggil jemput ke rumahnya. Falamma ata, tatkala tabib yang hebat itu datang di hadapan raja, dia berkata, apa kata tabib tadi? In aradtum an udawiyaha, jikalau kamu ingin aku mengobati istrimu. Jadi datang utusan tadi ke rumah dokter tadi. Lalu dokter tadi berkata, jikalau kamu ingin aku mengobati istri raja, fatribu baini wa bainaha hijaban, buat di antara aku dengan dia hijab. Memang kami berada di dalam satu kamar nanti, tapi buat hijab. Dia tidak melihat aku tidak melihat dia. Fa'ajabuhu ila dzalik, mereka pun memperkenankan tabib tersebut atas seluruh permintaannya. Jadi ruangan dibagi sekat, wa khala biha, dan di ruangan itu hanya ada dia dan istri raja itu, berharap dia berdua saja. Faqala, lalu dia berkata, ditengoknya perempuan tu dari jauh pakai hijab kan. Lalu apa kata tabib tadi? Nazartu fi kitabi, aku telah membaca kitab-kitabku tentang kedokteran ini, telah aku baca. Fawajadtu, lalu ketemukan penyakit kamu berdasarkan kitab yang kubaca. Ajalaka qad qurba, kalau macam iko sakit akan lama mati dia. Kata tabib tadi, menggigillah putera permaisuri itu kan. Walam tabqa min ajalika, dan sisa umurmu tidak akan tersisa lagi untuk bisa mencukupi muddatan tasaul hamla, untuk bisa hamil. Seandainya pun engkau hamil, tidak sempat melahirkan, tidak sampai umur untuk satu kali melahirkan. Jadi, berdasarkan kitab-kitab yang kubaca, penyakit macam ini tak lama lagi. Dan yang lebih parahnya, kalaupun kau hamil, usia kamu tak cukup untuk menunggu sampai anakmu lahir. Parah katanya. Illa arba'ina yauman faqat, kecuali hanya sanggup bertahan hidup 40 hari saja semenjak hari ini, kata tabib tadi. Wa kharaja, dan tabib itu pun keluar, pulangnya ke rumahnya. Pokoknya dia tinggalnya sebentar. Perempuan tadi seperti ini di balik hijab sana, setelah dilihat-lihatnya baru disampainya, berdasarkan kitab-kitab yang kubaca, penyakit macam ini akan lama umurnya. Kalaupun hamil tak akan selesai dah. Umur kamu hanya tersisa 40 hari lagi. Dah, tak banyak cerita lagi tabib ini, langsung pulang dia. Bawa raja langsung pulang. Falamma qurribala ghidha'uha, tabib itu pulang, tinggallah permaisuri raja itu di dalam ruangan. Maka tatkala didekatkan hidangan makanannya, imtana'at minhu, untuk tidak seleronya makan dia. Tak terbayang 40 hari ke depan akan mati. Faqarrabu laha ba'da dzalik asya'a, setelah makan pagi dihidangkan, ditengok sampai sore ndak jo makan. Mungkin dek dingin agak, masak yang baru biar agak anget. Faqarrabu laha asya'a, mereka pun menghidangkan makan malam untuknya. Dia kalau asya makan malam, kalau isya solat isya. Bedanya cuma satu harkat saja. Maka dihidangkan makan malam untuk perempuan tadi, masih di dalam kamar tak keluar-keluar. Nama 40 hari ke depan mau mati kan. Mana mau dia keluar kamar lagi. Falam tanawal min khusyai'an, namun sayangnya sedikit pun makanan belum disentuhnya.
baik makan ghizaknya, makan paginya, makan asyaknya, makan malamnya, tak disentuhnya sedikit pun hari pertama itu. Dan hari selanjutnya pun begitu. Melihat sudah beberapa hari tak juga mau makan istrinya, faqila laha fi dzalik, lalu ditanyakan kepada perempuan itu kenapa dia tidak mau makan. Faqalat, perempuan tadi berkata, qala liyal hakim, hakim yang bijak tadi maksudnya tabib tadi yang telah mengeksekusi, maka disebutnya hakim. Padahal yang mengatakan tadi kan tabib. Karena udah yakin dia mau mati 40 hari ke depan. Apa kata dia? Hakim tadi berkata kepadaku kaza wa kaza, seperti ini, seperti ini. Sengaja tabib tadi membuat ruangan lalu dibagi hijab agar yang mendengar mereka berdua saja, orang lain tak boleh dengar. Jadi dia ceritalah berdasarkan keterangan tabib yang fakar itu, menurut buku yang dibacanya, orang seperti saya ini penyakitnya tidak akan lama lagi, cuma 40 hari. Seandainya pun diobati hamil juga tidak akan sempat menunggu melahirkan. Makanya aku tak selera makan. Fa'ahbarathun bima ahbaraha bihi, maka permaisuri itu memberitahukan kepada pengawal-pengawal istana tentang apa yang telah diceritakan oleh tabib kepadanya, sebagaimana yang diceritakan tabib seperti itu pula disampaikan kepada orang-orang di istana tersebut. Fa baqiyat arba'ina yauman, dan telah selesailah 40 hari, dah final. Orang menunggu-nunggu, aku siap-siaplah takziah lagi ni. Ini hari yang ke-40. Wa ma lam takul illa syai'an yasira, dan dia perempuan tersebut tak juga mau makan kecuali sedikit sekali. Wa dha'ufat, dan tubuhnya semakin lemah. Kanat alaihi min qablu, berbeda dengan keadaan sebelumnya, bertambah lemah, bertambah lemah, bertambah letih. Falamma madatil arba'una, tatkala genap 40 hari, da'awal hakim, da'aw hakimah, lampai 40 hari malah jom mati ni. Lampai 40 hari belum mati ni. Akhirnya mereka penasaran, mereka panggillah hakim tadi, panggillah tabib itu kembali menghadap ke istana. Lalu dia katakan, faqalu lahu, mereka berkata kepada tabib tadi, madatil arba'una, lah sampai waktu 40 hari berlalu, dan inilah saatnya 40 hari itu telah lewat pula lagi. Telah berlalu 40 hari lah terlewatkan. Wal mar'atu kama hiya, dan keadaan perempuan itu masih hidup, belum mati-mati lagi. Bagaimana ni hakim? Faqala lahum, apa kata hakim tadi dengan bijak? Ana la a'rifu ajali, ajalku sendiri saja aku tak tahu. Pakai pa'rifu ajala ghairi, bagaimana aku bisa menentukan ajal orang lah? Kata Rabi itu tadi, tentang ajalku saja aku tak tahu, bagaimana mungkin aku bisa mengetahui ajal orang lain? Walakin, akan tetapi, lam aralaha, aku tidak melihat bagi perempuan itu dawaan, satu obat pun, yanfa'uha, yang bisa menyembuhkan penyakitnya, ila hadza, kecuali dengan teori seperti ini. Kata si Topik itu cik, lantang suaranya lagi. Apa cerita kalian ko sedang dan mati bilu aja nak tentu dan do kalian Topik dan tahu ajal orang lain. Cuma permaisuri ko, tidak ada obat yang bisa mengobatinya kecuali dengan seperti ini saja teorinya. Li'annaha taghadzat bin na'im, sebab dia suka sekali makan lezat-lezat. Asal nampak dimakan, tak ada pakai pantang, semuanya mau dimakannya. Ngemil, kalau ibarat sekarang nonton TV ngemil juga, mau tidur makan kacang juga, makan dari perutnya itu. Li'annaha taghadzat bin na'im fa'ala samu ala rahimiha, saking banyaknya dia makan, saking hobinya dia makan, suka ngemil-ngemil, lemak itu menutupi rahimnya.
sehingga takkan mungkin sperma sampai ke sana. Kata si tabib itu. Wa amalan, kalau sekarang kan lah kurusnya lah, lemak yang potang lah terbakar lah. Apa katanya? Al-an, sekarang fazhab, pulanglah kalian, pulanglah raja. Wa waqiha, langsung kau galui istrimu itu. Kata tabib tadi, fa innaha tahmilu insya Allah, maka dia akan hamil insya Allah. Fawaqaha, raja itu pun mendengar berita gembira tersebut, tak tanggung-tanggung, pulang tak mandi duluan, dia pulang langsung masuk kamar, dia gauli istrinya, fahamalat, dan langsung hamil. Dari kisah ini dapat kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sengaja merahasiakan kematian itu untuk kebaikan kita. Sengaja. Sesuatu yang tak tahu dan tak nampak bukan berarti tak ada. Jangan terlalu bangga dengan sehat kita. Jangan terlalu bangga dengan muda kita. Karena sesuatu yang ada dia bisa datang kapan saja. Pernahkah kita melihat manis? Tak pernah satu orang pun kita melihat manis, walaupun setiap hari kita merasakan manis itu sesuatu yang ada, tapi kita tak pernah melihatnya. Entahlah kalau ibu-ibu pernah melihat manis. Pernah, Bu? Bukan manis kucing ya. Kalau manis kucing itu lain, manis itu lain tuh. Garam asin enggak? Tapi tak pernah kita lihat loh. Tapi kita yakin adanya. Tapi kematian ini lucu Haji Hasim. Setiap hari kita melihatnya. Orang yang dekat dengan kita, kita lihat nampak matinya. Berbeda dengan garam, tak pernah kita lihat asinnya. Tapi begitu yakinnya kita, garam itu asin. Betul Haji Hasim? Setiap hari loh. Mati kita tak pernah lihat gitu. Bentuk, tapi kita nampak orang setiap hari mati. Tapi sedikit di antara kita yang yakin bahwasanya kematian itu lebih dekat dari kita daripada tali sendal yang kita pakai. Jauh renungan kita ke dalam. Apakah kita lebih yakin dengan manisnya gula? Apakah kita lebih yakin dengan asinnya garam daripada kematian yang terus mengejar kita dari belakang? Hidup ini kan kita dikejar kematian. Umur adalah usia untuk melipat ajal-ajal kita. Semakin bertambah hari, semakin dekat kita menuju kematian. Semakin kencang larinya malaikat maut mengejar kita, siap mencabut kapanpun Allah perintahkan. Karena ajal adalah bicara ketetapan. Allah tidak pernah teken kontrak dengan usia kapan ajal akan datang, dan Allah tidak pernah berperjanjian dengan kesakitan untuk orang untuk menghadapi kematiannya. Tak pernah. Allah ciptakan saja. Khalaqal mauta wal hayata. Allah ciptakan saja kehidupan dan kematian itu begitu saja, tanpa perlu ada perjanjian kontrak, tanpa harus ada teken di atas materai. Kenapa? Allah ingin menunjukkan kita bersiap menghadapinya, walaupun kematian itu tak nampak, walaupun kematian itu tak kamu ketahui, tapi pastinya kematian itu lebih pasti dari asinnya garam, lebih pasti dari manisnya gula. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengutuk jiwa orang-orang beriman dengan mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti merasakan. Macam lidah dibikin Allah Subhanahu wa taala. Dha'iqah itu kan merasakan dengan lidah. Kalau garam kalian rasakan asin, walaupun tak masuk ke dalam perut, sampai di ujung lidah pun kalian telah paham garam itu asin. Dha'iqatul maut. Karena itulah Allah sebutkan dalam Al-Quran seperti itu. Setiap yang bernyawa za'iqah, bisa merasakan kematian. Persis seperti kita merasakan manis. Manis enggak ya nih? Lebih pasti lagi kematian itu dari rasanya manis. Tak ada yang bisa menghindar dari itu semua. Nah hadirin yang dirahmati Allah, kepada Allah juga kita bermohon, kepada Allah juga kita berserah diri, karena Allah tidak pernah memerintahkan kita untuk mati. Karena mati itu kerja Allah. Malaikat maut hanya melaksanakan perintah. Allah hanya perintahkan kepada kita mempersiapkan diri menghadapi kematian.
sengaja Allah rahasiakan, sengaja Allah tutup, sengaja Allah simpan, seorang pun tak bisa mengetahuinya. Sebagaimana jawaban dokter tadi, ajalku sendiri saja aku tak tahu, apalagi ajal orang lain. Untuk kebaikan kita, apa tujuannya? Agar kita senantiasa mempersiapkan bekal kematian itu, baik dalam keadaan sehat atau dalam keadaan sakit, baik dalam keadaan mukim atau dalam keadaan musafir, baik dalam keadaan kuat atau dalam keadaan lemah. Makanya kewajiban solat untuk berhubungan kepada Allah tak akan gugur kewajibannya selagi akalmu masih mengenal mana suamimu, mana orang lain. Masih wajib solat itu kepada Allah. Kenapa? Agar kita senantiasa mempersiapkan diri menyambut datangnya kematian itu. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, di malam yang ke-26 ini mulailah ketuk hati kita, ketuklah jiwa kita bahwa kita adalah calon-calon mati. Pada hakikatnya kita hanya menunggu saja kapan Allah akan menetapkan qada dan qadarnya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kelembutan dengan kasih sayangnya seandainya ajal itu datang kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah a'lamu bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.